Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Majid mau membagikan tips ya. Tipsnya ini hubungannya sama keyless ya, keyless motor Yamaha. Nah kebetulan ini Kang Majid kan mau ngerjakan ini ya, pembuatan ID baru keyless Yamaha. Kebetulan motornya itu Yamaha Aerox sama Yamaha NMAX. Nah, untuk pengerjaannya itu kan Kang Majid butuh bongkar ini ya, receiver. Ya, bongkar receiver. Nah, untuk receiver ini bentuknya seperti ini kalau teman-teman masih belum tahu. Untuk receiver ini tempatnya itu ada di motor. Kalau Yamaha Aerox itu sebelah kiri, cover sebelah kiri. Kalau Yamaha NMAX itu dekatnya aki. Nah, biasanya rata-rata teman-teman kalau bongkar receiver ini itu sukanya itu penguncinya di receiver kan seperti ini ya. Penguncinya yang ini itu biasanya itu ini patah. Biasanya ini patah. Dan kelihatan banget kalau sudah pernah dibuka itu penguncinya ini patah. Nah, itu kalau kita nggak hati-hati emang seperti itu. Makanya ini Kang Majid mau bagi tips bagaimana cara membuka atau membongkar receiver ya, atau modul remote dari motor Yamaha yang aman ya, bukan yang direkomendasikan tapi yang aman. Yang kita butuhkan yang pertama itu adalah ini obeng min ya. Obeng min ini panjangnya bisa segini seperti yang Kang Majid pegang ini, atau terserah lah, separuhnya dari ini juga bisa ya. Obeng min ini untuk apa nanti Kang Majid perlihatkan. Terus yang kedua ini cutter atau pokoknya intinya itu benda tipis lah seperti cutter seperti itu bisa. Nah, ini Kang Majid kebetulan adanya cutter, makanya ini Kang Majid pakai cutter. Oke, kita praktekkan. Teman-teman juga mungkin penasaran dalamnya receiver itu seperti apa. Oke, untuk obengnya ini kita fungsikan itu ngambil ini bannya ya, ban pengikatnya. Biasanya kan sulit. Nah, kalau misalkan pakai obeng ini harapannya itu lebih mudah. Oke, kita masukkan untuk obengnya, kita posisikan di samping seperti ini. Nah, ini cuma supaya dia itu ngembang gitu aja. Nah, untuk ngelepasnya kita tarik bannya seperti ini. Nah, ya kan. Oke, kalau sudah ini tinggal ngelepas. Nah, gampang kan ya. Intinya kalau kita ngelepas ban ini susahnya itu ini loh, sukanya bannya itu nyantol sama ini, sama penguncinya. Makanya tadi kita pakai obeng supaya dia itu bisa rata seperti ini ya. Kalau rata tinggal lepas. Oke, bannya ini sudah terlepas. Sekarang giliran kita bongkar ini casingnya ini kita bongkar. Nah, untuk cara bongkarnya seperti apa? Cara bongkarnya ini kita gunakan ini ya, cutter ini ya. Kalau untuk penguncinya di sini kan ada selah-selahnya sedikit ya. Nah, itu kita masukin cutter, kita congkel pelan-pelan aja ya, nggak usah pakai tenaga dalam. Soalnya kalau kita pakai tenaga dalam itu nantinya itu malah patah. Oke, ini kita congkel gini aja. Nah, pokoknya terlihat ini aja ya, terlihat keluar dari penguncinya gitu aja.
Dan ini kita congkel rata, semuanya harus kita congkel. Ini sudah congkel. Ini kita congkel. Dan untuk masukin ujungnya ini jangan terlalu dalam ya, supaya nyongkelnya itu nggak terlalu kuat. Jadi cuma ujung aja, harapannya penguncinya itu ini ya, harapannya ini dia itu keluar dari nok penguncinya. Itu aja sih ya. Kalau semuanya sudah rata seperti ini, sudah dicongkel ya, ini kan sudah congkel semua ya. Nah, sekarang giliran kita congkel sampingnya. Nah, ini sampingnya, ini kita congkel, pokoknya ngangkat gitu aja, dikit gitu aja. Jadi di pojok-pojokan salah-salahnya ini kita congkel pelan-pelan aja, nggak usah kebuka, soalnya yang kita harapkan itu dia itu naiknya itu rata bareng. Nah, kalau misalkan naiknya nggak rata, itu biasanya salah satunya itu malah mengunci. Jadi ini kita congkel pelan-pelan aja, harus rata ya, naiknya harus seimbang ya, sudut sama sudut ini harus seimbang, jadi nggak usah keburu-buru. Kalau misalkan nggak rata kita nyongkelnya, biasanya salah satu penguncinya itu dia itu malah ngunci balik. Ini sudah hampir lepas. Oke, ini sudah lepas seperti ini ya. PCB nya ini sudah kelihatan bagian dalamnya. Nah, ini bisa kita lepas pakai tangan. Cekrek. Assalamualaikum. Nah, ini kan kelepas kan ya. Jadi kita ngelepasnya nggak sampai ngelukain ini. Nah, penguncinya ini yang berharga ya, jangan sampai kita bongkar motor konsumen, bukannya motornya malah sembuh tapi malah rusak semua. Nih ya, aman ya. Jadi untuk penguncinya ini, segelnya ini aman, nggak ada yang rusak. Dan itu tips ini seringkali Kang Majid pakai. Dulunya Kang Majid pakai itu ini dipanasin pakai korek api supaya dilentur, bisa dilepas aman. Cuma akhir-akhir ini Kang Majid pakai cara teknik itu ya, nggak pakai korek api. Tekniknya itu simpel dan berhasil. Kondisinya kita bisa ngelepas receiver dengan aman tanpa melukai segel-segelnya. Ya, bagian dalam receivernya seperti apa? Bagian dalamnya seperti ini ya. Ini yang berperan penting pada keyless dari motor Yamaha. Dan semua motor yang pakai keyless itu punya receiver, cuma namanya beda-beda. Ada yang secara umum ada namanya modul remote, ada yang namanya SCU ya. Kalau di Honda itu SCU, kalau di Yamaha ini receiver ya. Dan ini berperan penting pada keyless, soalnya nanti remote-nya ini dia tuh hubungannya sama ini ya, dan receiver ini nanti hubungannya sama ECU motor, yang nanti menentukan motor ini bisa nyala apa tidak ya. Gitu, ini mau Kang Majid kerjakan, mudah-mudahan nanti beres, nggak ada kendala. Dan di setiap pabrikan ini ya, untuk Yamaha ya, Yamaha ini bisa dibongkar. Kalau untuk Vario Kang Majid ngerjainnya itu pakai solder, jadi harus dihancurkan soalnya ada lemnya. Nah, ini ada karetnya. Untuk karet ini untuk waterproof. Waterproof itu berarti tahan air, cuma bukan berarti tahan air ya. Kalau misalnya kita rendam ya otomatis konslet. Oke, itu ya cara bongkar modul remote atau receiver atau SCU dari motor Yamaha. Dan motor Yamaha itu
semuanya itu sama, receivernya itu sama. Yang sama ini bentuknya ini motor Yamaha sama Honda. Ya kalau nggak salah untuk vendornya sama-sama dari ini, dari apa namanya, Mitsubishi, sama-sama dari Mitsubishi. Gitu caranya, seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman kamu penasaran bongkar sendiri nggak masalah. Kalau emang ada kasus keles atau remote motor Yamaha hilang, kalau nggak ada ya nggak usah dibongkar, ya kan. Oke, itu tipsnya. Terima kasih sudah nonton video Kang Majid kali ini. Like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan teman-teman semua dilancarkan rezekinya, amin, amin ya rabbal alamin.